Halo, kali ini kita akan mempelajari form template yang lebih dalam lagi ya, yang lebih mahir lagi untuk advance. Ya, kemarin kita baru pelajarin tentang F11 ya, yang part 1 tuh yang udah lama. Sekarang coba kita pelajarin hal yang lebih susah lagi, yang untuk form template ini jarang ada yang ngajarin ya, buku-buku pun juga nggak terlalu banyak yang ngajarin. Kita coba belajar ya. Pertama ini yang namanya ada tanda kurung kotak ini adalah rumus ya. Kalau ini kan nggak ada rumusnya nih, ya kan? Nah kalau ini ada rumusnya, jadi nanti yang muncul ini bukan tulisan subtotal, tapi angka yang ada di subtotal di inputannya. Kalau ini tidak ada rumusannya, berarti munculnya benar-benar murni subtotal. Ya, ya seperti ini. Kayak satu name ini artinya apa yang kita bikin di pajak kita, nama pajak kita nanti muncul di sini. Seperti itu. Ya, pertama saya mau ajarin ini screen dan print. Screen print artinya screen ini yang ada di pada waktu kita kan sales invoice ya. Sales invoice, jadi di sini adalah tampilan screen, nama-nama screen, item, quantity, item unit, unit price ini adalah tampilan screen. Tampilan print adalah tampilan pada waktu kita mau ngeprint. Seperti ini. Item, item description, quantity, unit price. Ini adalah nama-nama yang akan muncul di print out-nya. Itulah perbedaannya antara screen dan print. Misalnya kalau misalnya kita rubah ini, misalnya kita nggak munculkan di subtotal, tidak munculkan di print, ini nanti nggak akan muncul di sini. Seperti itu. Ya, dia akan balik seperti ini nih. Nah, munculnya seperti ini. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti mesti diatur lagi ke sini lagi. Terus jangan kasih garis lagi ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Semua ini bisa kita atur. Yang mana yang muncul di tampilan print. Sini ada tampilan print. Kenapa tanda tangan ini munculnya di print? Ya karena di screen nggak perlu ditujukan kan. Yang siapa yang mau tanda tangan kan gitu, makanya dia hanya ditujukan di print out, artinya di tanda tangan seperti ini ya. Nah yang kedua itu saya mau mengajarkan itu bagaimana cara memanggil kolom-kolom yang tidak ada disediakan di sini, misalnya nomor surat jalan atau tanggal jatuh tempo atau apapun yang tidak disebutkan di sini. Kita bisa memunculkan insert rectangle object lagi sini. Kita klik sekali aja ya, klik sekali. Kan dia harusnya di sini nih tadinya, ya kan? Tadinya di sini kursornya. Nah ini untuk orang desain mungkin lebih ngerti ya. Kita klik sini sekali, lalu kita klik di sini. Nah nanti muncul kolom kosong. Nah di sini kan disediakan dua pilihan untuk kita ambil inputan-inputan yang kita input di tampilan pas kita input sales invoice ya. Kalau di sini ya kan variabel, nah ini untuk menampilkan kita punya data perusahaan ya kan, tanggal, nomor NPWP, alamat kita, tanggal kita pengukuran pajak, kode faktur. Nah seperti ini alamat ya. Ini lain-lain. Nih, ya ini invoice nih, invoice. Oh, ini saya mau kasih tahu juga, ini penting juga nih. Shift 1, 2, 3, 4, 5 itu dibedain. Artinya nanti saya kasih tahu nih. Jadi shift 1, shift 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa input dengan hal yang berbeda. Kalau misalnya kita ada mau customize inputan, kita bisa pakai shift 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya nama manajer atau nama yang bertanda tangan atau nama siapapun yang kita mau input di sales invoice itu ya. Nanti kita akan coba. Lalu ini
Nah, invoice item, nah ini biasanya ada tabel-tabel nih, ya kan? Ada tabel-tabel. Nah ini, nah seperti ini nomor PO yang diambil dari nomor PO yang diambil dari SO, nomor PO yang diambil dari DO misalnya berbeda antara nomor PO yang diinput di SO dan nomor PO yang diinput di DO, ya. Oke. Coba kita belum ada nomor project lah ya. Kita coba nomor project. Project name nanti akan muncul pada waktu ini muncul langsung kotak ya, kurung kotak ya. Lalu kita sini, oke. Project name seperti ini. Nanti akan muncul project name. Kita bisa terletakin di mana aja, kita bisa taruh di mana aja. Misalnya coba di sini dulu ya. Kita pilih jadi 9 supaya nggak terlalu besar tulisannya. Jangan lupa di save ya ke sini atau nggak Ctrl S. Oke, kita close. Oke. Nah, kita input nih sales invoice-nya nih. Ya, sales invoice project kita belum ada nih project-nya. Kita nih project project kita input dulu project misalnya di sini. Project dulu general aja ya. AA misalnya ya. Kita terus kita input di sini AA. Lalu kita preview. Nanti kita muncul di sini AA. Oke. Nanti kan. Nah, itu baru satu. Nah, di sini coba aja di sini ini banyak inputan yang bisa kita customize lagi, kita bisa panggil lagi di sini. Ya, misalnya kita ganti ini yang project name, kita ganti apa misalkan. Nah, ini juga database customer nih. Nama, alamat, kota, nomor telepon, ya. Sistem variabel, sudah berapa halaman. Nah, di sini, nah ini kan masih terfolder ya. Nah, ini masih lebih rapi lah. Kalau di sini lebih berantakan nih. Nah, sini berantakan, tapi datanya lebih banyak yang bisa kita ambil. Gitu. Kalaupun tidak ditampilkan di sini, kita masih bisa panggil. Tapi biasanya harus ada orang programmer yang lebih mengerti untuk bahasa pemrogramannya ya. Jadi itu nanti settingnya itu kita ke desain FRF, lalu kita di sini bentar, designer atau desain FRF ya, desain FRF, lalu di sini PS2. Nah di sini biasanya di sini bukan sorry SQL ya. Di sini kita perlu tambah-tambahkan lagi. Nah ini biasanya hanya orang programmer aja yang mengerti. Kalau memang ada mau customize untuk form template, kayak ada temen yang bisa untuk membantu. Jadi kolom-kolom yang belum ada di sini kita bisa tampilkan dengan bahasa pemrograman lagi ya, kayak as if only seperti itu. Nggak ada ya. Ya kurang lebih lah dia ada bahasa pemrogramannya, kita bisa manggil lagi gitu, tapi ada bahasa-bahasanya lagi. Oke, ini lebih customize lagi, ini lebih lebih mahir lagi ya. Saya pun juga belum menguasai 100%, mesti harus nanya-nanya lagi ke yang lebih mengerti ya. Saya lebih ngertinya cuma di sini-sini aja nih ya. Dari sini kita bisa panggil-panggil lagi, kita bisa copy lagi misalnya subtotalnya kita mau copy ya kan, kita ke kanan copy, habis itu kita Ctrl V paste, munculnya akan di sebelah kiri atas ini. Misalnya company address kita mau copy ya muncul lagi ini. Oke, lagi ya sini. Tadi situ ya. Nah untuk situ tadi saya jelaskan pada waktu kita input sales invoice, situ ini yang ini kan kosong nih, kita bisa misalnya siapa yang tantangan, misalnya Pak Agus, lalu yang kedua Ibu Tati gitu ya. Oke, kita
simpan, tutup, simpan. Ya, kita belum setting dulu shift to-nya kan. Lalu kita panggil shift to-nya itu kita muncul di atas ini, shift to satunya. Oke, shift to satunya. Di sini. Satunya di sini, munculin di atas, lalu kita ambil lagi di sini, shift to 2 kita munculin di sini. Oke, jangan lupa di save. Lalu kita preview. Nah, shift to satunya di atas, shift to 2-nya di bawah. Jadi kita bisa customize ya, yang misalnya kita mau munculkan, tapi ini terbatas ya, nggak terlalu panjang ya ininya. Mungkin pendek-pendek, misalnya nomor kontrak, nomor apapun lah yang kita mau customize, yang kita mau input di sales invoice itu. Misalnya halaman, ada berapa lembar, ada nama project yang misalnya kita mau nggak munculkan di sini, kita mau munculkan di sini. Pokoknya yang customize punya deh. Seperti itu. Dia dibatasi menjadi 5. Ya, caranya enter ya. Caranya untuk ke bawahnya itu shift 1 shift 2-nya enter. Nah, enter lagi. Enter lagi. 4 5. Saya ini yang ini. Nah, ini. Nah, coba ya. Oh, kita belum setting dulu ya tadi ya. Kita belum setting dulu yang shift to 2-nya, 3-nya, 4-nya belum. 3 di sini ya. 3 di sini. Lalu kompas aja ya. 3, lalu di sini 4, rubah aja langsung. Nah, kita kan sudah mengerti. 4-nya di sini. Lalu 5-nya kita di sini. Ya, contoh aja ya. Jangan lupa di save. Kita preview. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, mana 345-nya? Mana kok tidak muncul? Kenapa tidak muncul? Sebentar. Apakah salah rumusnya? Nah, muncul. Kenapa tadi tidak muncul? Tidak tahu juga. Mungkin dia nggak bisa rubah, mesti ambil tarik ya. Oke, ini customize ya. Lalu terbilang juga sudah ada. Kalau terbilangnya bahasa Inggris dan kita mau terbilang bahasa Indonesia, artinya kita harus rubah accurate-nya menjadi bahasa Indonesia, ke setup, reference, miscellaneous, lalu di sini kita bahasa Indonesia. Ya. Lalu nanti preview-nya akan menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Munculin depan belakangnya ada rupiah, gampang. Kita ke font template-nya lagi. Setelah terbilangnya itu kan rumusnya say ya. Nah, bukan say ya. Nah, nanti pacaran sama accurate-nya. Jadi kita kasih di sini. Terserah kita mau muncul langsung rupiah di sini, bisa. Atau kita mau ambil dari currency name. Seperti ini, kita ke company, currency customer, kita tergantung dari kita customernya lagi tuh pakai
mata uang apa kan? Nah, kita cari currency sini. Currency. Nah, sini ya. Artinya nanti kalau dia customernya itu mata uang dolar, munculnya USD atau dolar sesuai dengan yang kita input di currency name-nya. Oke. Ya. Apalagi untuk yang di Mahir, di sini mau dipanjangin, nah klik 2 kali, mau dipanjangin menjadi A4, klik 2 kali atau mau jadi langsung 2 kali, height-nya tinggi ya, width-nya tuh lebar ya, 280 aja. Nah, panjangkan sini, lalu kita tarik. Cara mau ngebloknya ini bisa gampang, cara bloknya itu gampang. Tapi kita tidak bisa blok rubah yang tabel. Kita hanya bisa sampai dengan garis yang di sini. Jadi kita kalau mau ngeblok harus cuma sampai garis ini, lalu kita tarik bawah. Oke, ini kita nanti butuh buat tanda tangan ya. Tanda tangan kita butuh yang besar karena kita pakai materai. Oke, kita jangan lupa simpan. Nah, di sini pun kita bisa ganti. Misalnya ditandatangani oleh nggak bisa, sorry. Ini harus di sini rubahnya, atau enggak usah ya, kita bikin kotak manual sendiri ya, lalu dari sini ya disetujui oleh enter Bapak XX ya. Seperti ini, kita ini kurang bawah, kurang panjang, turun lagi sampai dia cukup untuk ditempel materai. Oke, tengah-tengahin di sini, tengah-tengahin ya. Kasih kotak di sini boleh. Kalau mau kasih kotak, habis itu mau supaya sama semua, kita copy paste aja. Nanti tinggal kita rubah namanya. Ya, pindah-pindahnya pakai kontrol, pencet terus, lalu pakai panah. Ya, misalnya. Nah, kita rubah sekarang, diketahui. Oke, ditanda tangan oleh, dibuat seperti ini ya. Oke, tinggal kita pindahin aja, gampang kan? Mau rata kanan bisa, rata kanan seperti di sini ya, rata tengah, biasanya rata tengah ya, biasanya rata tengah. Oke, mau bikin garis putus-putus bisa di sini, bukan di sini, sorry. Garis putus-putus itu kalau kita gambar garis dari sini ya. Nah, seperti ini kita bisa atur tebalnya, ini 2 kan tebel nih, 1 tipis ya kan, lalu garisnya putus-putus, garis 2 seperti itu ya. Ini jadi ada campuran dengan desain ya. Oke, ini kita belum pelajarannya ini artinya bring to front, bring to back. Artinya kalau misalnya kita ada di kotak description nih, misalnya ini kita tumpuk, dia kan tumpuk ya, ada di sini ada rumus juga, di sini juga rumus. Kalau misalnya kita mau misalnya kalau kita shift toolnya kita klik lalu kita bring to back, artinya dia akan hilang. Nah, dia akan muncul karena ketutupan dengan info description. Kalau kita bring to front, dia akan muncul seperti itu gunanya ya. Oke. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya boleh WhatsApp saya, gratis kalau cuma nanya-nanya doang. Tapi kalau misalnya butuh untuk lebih lanjut, misalnya dengan tim viewer, dengan viewer, ada butuh report yang menggunakan viewer, akan ada charge-nya yang nggak
nggak mahal kok. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Mau install Acquire 4, Acquire 5 juga bisa ya. Nanti kita akan pelajari, soalnya di form template ini sangat banyak yang bisa kita pelajarin, yang banyak, yang ilmunya itu banyak ya. Di sini margin ya, coba diutak-atik aja. Nanti kalau misalnya itu, soalnya kan kalau misalnya rusak pun juga kita bisa balikin lagi ke awal. Ini boleh dipelajarin dulu ya. Kalau misalnya bikin kotak kayak ini kemarin saya pernah pelajarin, agak lupa dikit ya, gimana ya cara ini ya, cara bikin dia lengkung ya. Nah kayak ini deh. Nah, nggak usah pakai shadow. Shadownya nggak perlu. Nah seperti ini ya kan, sama kan namanya di sini kan. Nah seperti itu. Karena saya udah nanya, kalau udah hilang itu misalnya udah yang dikapus nih ininya, itu kan biasanya kalau bikin kotak kan hanya kotak kotak biasa doang. Nah ini mau yang seperti yang dari Acrylic nih yang ada lengkungannya gitu. Caranya dari sini ya, insert round rack with shadow. Oke, lalu di sini kita bisa pakai logo. Kita ambil logo, misalnya apa ya? Contoh ya. Nah, di sini logo nanti akan muncul di sini, kita tinggal gedein aja, tinggal setting gede. Seperti itu. Kalau pakai print dot metric, dia akan jadi kecil ya, jadi akan mengecil. Tapi biasanya kalau pakai printer dash atau warna, biasanya terbesar sesuai dengan tampilan yang ada di preview sini. Gitu, oke. Situ untuk cara logo. Cetak nama perusahaan itu kalau kita nggak cetak nanti nama company kosong di sini nih. Tapi kan ada ini nama company seperti itu. Lalu total quantity kita bisa munculin, misalnya barangnya total ada 100, nggak mungkin ya, kan? Mungkin juga sih. Jadi kita munculin total quantity juga bisa. Oke, kita mau rubah dari sales invoice, kita mau rubah jadi faktur penjualan pun bisa. Kita mau rubah semua ke bahasa Indonesia pun juga bisa. Kita kecilin ya, jadi 2 aja misalnya. Kita bold, caranya bisa klik sini, bisa juga Ctrl B. Oke ya, soalnya kalau saya lihat permintaan untuk form template itu lebih banyak ya, karena banyak yang bermasalah dengan form template gitu. Bahkan soalnya mengerjakan ini pun juga makan waktu ya, karena kan mesti letak-letaknya, terus kita mau setting juga pas print outnya itu nanti bener apa enggak, sesuai gak, lurus atau enggak gitu, karena banyak permintaan dari customernya gitu. Ngerjain ini pun juga misalnya kalau kita ngerjain semua nih, semua form template dari voucher kas bank, dari kwitansi maksudnya cuma untuk ngeprint doang ya, purchase invoice, surat jalan, habis itu retur, kita bikin semua itu bisa makan setengah harian karena kita harus setting sesuai dengan apa yang customer minta seperti itu. Oke, nanti kita akan saya lagi mencoba untuk bikin tutorial mengenai project gitu. Semoga waktunya cukup karena permintaan dari customer juga banyak nih, permintaan untuk training, untuk setting Accurate, ada yang install baru, ada yang mau cut off lagi, belum mau akhir tahun ya gitu. Jadi punya permintaan, apalagi
project ini kan terlalu banyak ya, project kontraktor ya, khususnya kontraktor ini adalah eh, banyak banget yang perlu dipelajarin gitu. Kalau ada yang perlu ditanya project juga boleh tanya, karena kita juga lagi fokus ke project karena ada yang mau training project dari awal untuk kontraktor ya, jadi dari RAB sampai dengan reportnya semua. Oke, maaf kalau salah-salah kata, kalau ada yang kurang dimengerti silahkan ditanya. Ini kita videonya sudah 25 menit. Wah, sudah 25 menit. Semoga nggak lama ya kita editnya. Bye-bye. Kalau ada yang jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau nanti akan ada yang upload video baru biar muncul ya. Thank you. Bye-bye.